Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Attack on Titan Requiem, yang dikatakan sebagai alternatif ending dari Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Out No Requiem merupakan alternatif ending yang dibuat oleh beberapa orang dalam bentuk manga yang bisa kalian akses di outnorequiem.com. Sebenarnya jika dibilang alternatif ending itu salah karena bukan Isayama Sensei yang membuat cerita dan gambar ini. Alternatif ending dikatakan benar jika dibuat pada autor yang sama. Misal kalian pernah dengar Metamorphosis? Ya, karya dari Sindol ini sangat fenomenal. Di ending aslinya si MC menderita atau katakanlah bad ending. Tapi di alternatif endingnya ia bahagia setelah kedatangan Okuyasu dan Josuke. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah asli alternatif ending? Jawabannya iya, karena dari autor yang sama. Walau absurd sekalipun karena memakai karakter luar dari JoJo Bizarre Adventure. Nah, sebenarnya kami nggak mau pakai umpama ini, tapi kalau saya cek, ini udah terjadi di dua manga lainnya, yaitu Death Note dan Dragon Ball. Untuk kasus Dragon Ball saya kurang tahu detailnya, tapi seingat saya dulu tuh ada cerita yang berbeda setelah melawan Majin Buu, yaitu Goku melawan Omega Shenron. Tapi sekarang beralih ke DBS Super yang dimana Goku melawan orang terkuat dari berbagai planet. Dan untuk Death Note saya sudah membahasnya. Ya, ternyata ini juga merupakan bikinan dari fans yang tak rela Light Yagami mati, atau setidaknya kalah dengan begitu mudah. Selain itu, apakah kalian tahu manga apa saja yang dibuat alternatif ending? Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Jadi walaupun disebut alternatif ending, tapi sebenarnya bukan. Ini bukan asli. Bahasa gaulnya, ya, menghibur diri lah. Perlu teman-teman ketahui juga dilihat dari akun resminya di Instagram. Di sana ada dua orang Indonesia yang berpartisipasi dalam menggambar manganya, yaitu Uzumaki Ani, yang juga pernah saya pakai artnya di thumbnail sebelumnya. Dan ya, satu lagi, entahlah, saya belum tahu. Kemungkinan Bang Siredora atau Muhammad di Setiawan. Ya, kalian bisa follow mereka di IG ya. Karena sebenarnya kami itu nggak terlalu aktif di IG. Nah, kira-kira ada 20 orang yang bekerja sama dalam pembuatan cerita ini. Bagi yang ingin membacanya langsung saja ke outnorequiem.com. Di sana tersedia dua bahasa yaitu Inggris dan Spanyol. Dan entah apakah bahasa Indonesia akan segera menyusul. Kalau bahasa Indonesianya sendiri sih yang sekarang bisa diakses, bisa kalian baca di Facebook karena sudah ada yang menerjemahkannya. Nah, kita mulai bahas ceritanya. Judulnya sendiri adalah Out No Requiem Part 1 yang artinya masih ada kemungkinan Part 2 dan seterusnya. Yang dibuka pada scene Eren kecil bangun dari pohon legend tersebut dan melihat Eren dewasa yang ada di dunia Path. Judul dalam judulnya sendiri adalah To You, 2000 Years At Least, yang artinya untukmu setidaknya 2000 tahun. Narasi dan beberapa panel kalau saya perhatikan itu diambil dari chapter 137 yang berjudul Titan, yang dimana 50 atau 60% dialognya dinarasikan oleh Seke kepada Armin saat itu. Namun bedanya di Out No Requiem, Eren kecil diajak Eren dewasa untuk melihat Ymir secara langsung saat mewarisi kekuatan Titan pertamanya. Nah, disinilah pembeda besarnya atau alternatif endingnya, yaitu ketika Seke di alur cerita asli tak punya jawaban kenapa Ymir lebih memilih Eren ketimbang dirinya, di Out No Requiem justru memiliki jawabannya, yaitu kebebasan. Dan berlanjut pada scene di mana Eren kecil melayang, sedangkan di dunia nyata para manusia habis kena geprek dan terjadi pembantaian massal. Ya, di sini Eren dewasa mengatakan bahwa ia belum bebas sampai seluruh musuhnya habis atau hancur. Yang juga diperlihatkan scene Grisa yang tampak putus asa. Dan scene-nya nyambung dengan Eren kecil saat melihat Armin di dunia Path. Dan selesai atau bersambung. Ya, kita tunggu saja kelanjutannya. Dan menurut saya sendiri tentang manga buatan ini atau buatan fans ini, sangat menarik. Mereka menarik jalur lain ketika Seke bercerita tentang sejarah dan membentuk karakter Eren yang cat atau pria yang mustahil memiliki kelemahan. Mungkin mereka kecewa pada Eren di chapter 139, di mana Eren menangis dan merengek. Tapi jujur pribadi keduanya cukup bagus kok. Di satu sisi di ending originalnya memperlihatkan bahwa Eren masih benar-benar manusia, dan di Out No Requiem memperlihatkan bahwa Eren akan terus melangkah maju tanpa ampun.
Selebihnya saya kurang suka karena satu hal, yaitu tidak memperlihatkan rambling yang sukses. Ya, di part 1 ini kebanyakan cuma dialog saja, tapi mungkin akan diperlihatkan di part 2-nya. Ya, semoga saja karena tanpa itu pasti membosankan. Untuk kurang lebihnya pastinya ada pro dan kontra tentang buatan fans ini. Ada yang setuju atau mendukung, ada juga yang tak suka dan menilai tidak menghargai Isayama Sensei. Tapi apapun itu menurut saya pribadi, ya ini adalah hal biasa. Karena bisa dibilang karya ini bisa masuk dalam artian doujin atau doujinshi. Nah, apa itu? Doujinshi adalah istilah Jepang untuk karya-karya yang diterbitkan sendiri, biasanya berupa majalah, manga, atau novel. Doujinshi seringkali merupakan karya amatir, walaupun beberapa seniman profesional juga ikut serta dalam membuat doujinshi sebagai cara menerbitkan materi tanpa melalui jalur industri reguler. Nah, jadi sekali lagi kami tegaskan, ini bukan cerita canon ya, atau cerita dari Isayama Sensei. Tapi ini hanya cerita yang dibuat oleh beberapa orang yang merilis dengan cerita yang berbeda. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan bonus berupa art atau fan art dari beberapa orang yang ikut menggarap ending ini, yang berupa promo atau poster. Untuk mengetahui autornya atau siapa yang buat fan art, bisa kalian cek nama yang ada di gambarnya. Untuk part 2 ke depannya, sebenarnya sudah ada spoiler, yaitu penampakan wajah Historia yang kemungkinan besar walau masih abu-abu yang menghamili Historia adalah Eren. Dan bagaimana dengan Farmer Kun? Ya, tentu saja dihilangkan. Lalu Mikasa kemungkinan bersama Jin, setidaknya itulah yang bisa kami tebak untuk kedepannya. Oke, selesai. Tambahan dan sedikit informasi, katanya desain awal patung Emma, Eren, Mikasa, Armin adalah seperti ini. Nah, ini adalah desain awal dari Isayama Sensei hingga akhirnya diubah menjadi seperti ini. Ya, mungkin lebih kelihatan formal aja. Kalau gerakannya aneh gini kan, susah juga yang buat patungnya. Dan juga membuat depresi pastinya. Dilihat dari ekspresinya, jelas Eren, Mikasa, Armin terlihat menderita. Jadi tidak mungkin kita melihat desain ini yang menjadi nyata. Bisa-bisa kita ikutan menderita juga ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.